Oke, Oke, dimulai mulai ya. ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Di sini sulit ya. Nggak kedengeran suaranya ibu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. saya sebagai host Ibu Eni Yuniati Rahman dari SMP 1 Kalijati akan memperkenalkan bahwasanya kami bertiga nama Bu Nani Daniati sebagai moderator serta Ibu Reka Kania sebagai presenter akan mempresentasikan pembudidayaan tanaman hias Raja Kongo. Ya. Jadi untuk Ibu Nani Daniati selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Ibu Bapak dan Ananda peserta VCT Batch 8. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan siap untuk membahas tema kali ini. Tema kali ini yaitu pembudidayaan tanaman hias Raja Kongo. Dan kita akan membahas tema tersebut hari ini dengan pemateri yaitu Ibu Reka Kania Madutresna. Beliau adalah guru bahasa Inggris yang sudah mengabdikan dirinya sejak tahun 1999 hingga sekarang di SMPN 1 Rawamerta, Kabupaten Karawang. Baik, agar pertemuan kali ini lebih efektif, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Reka untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Silahkan Bu Reka. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Dani yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan paparan mengenai materi kali ini ya. Kita langsung saja. Saya akan share screen dulu. Baik, saya lanjutkan ya presentasinya ini Ibu. Saya tampilkan presentasi Ibu, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Kita awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali. Silakan Ibu Reka. Ya. Apakah suara saya sudah jelas, Bu? Suara saya sudah jelas? Oh, nggak bisa di mute kayaknya itu ya suaranya. Unmute. Nah, udah Bu Reka masuk. Halo, apakah suara saya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai salah satu tanaman hias yang bernama tanaman hias Raja Kongo ya. Pembudidayaan tanaman hias Raja Kongo. Kita awali dulu ya. Karena sekarang ini sedang tren orang-orang mulai berburu tanaman hias kembali ya. Dan salah satunya adalah tanaman hias Raja Kongo ini. Jadi saya memilih tema ini mengikuti tren juga gitu. Mudah-mudahan ada yang tertarik untuk membudidayakan tanaman hias ini. Saya sendiri, nama saya Reka Kania Madutresna dari SMP Negeri 1 Rawamerta, Karawang ya, mengajar bahasa Inggris di sana. Ya, selanjutnya slide kedua Bu, punten. Ya. Kita mulai dengan definisi dari tanaman hias atau ornamental plant ya. Apa yang dimaksud dengan tanaman hias? Yaitu mencakup semua tumbuh-tumbuhan. Baik itu yang berbentuk ternak atau tumbuhan berbatang lunak, tidak berkayu, merambat,
semak, perdu, ataupun pohon, baik yang sengaja ditanam orang sebagai komponen taman, komponen kebun, atau komponen kebun rumah, penghias ruangan, upacara, komponen riasan atau busana, ataupun sebagai komponen karangan bunga. Bahkan menurut Wikipedia, bunga potong pun sudah dapat dimasukkan sebagai tanaman hias. Nah, pada tahun 2021 ini tanaman hias yang diprediksi akan ngetren kembali atau akan ramai kembali dibicarakan orang dan diburu orang adalah diantaranya philodendron, king Kongo atau raja Kongo yang sekarang kita akan bahas. Ya. Next. Nah, sebelum kita membahas mengenai raja Kongo karena dia termasuk ke dalam philodendron ya, maka kita sebaiknya mengetahui dulu apa sih sebetulnya philodendron itu. Philodendron adalah sejenis tumbuhan dari suku Araceae atau termasuk kelompok talas-talasan yang mempunyai banyak sekali spesies. Kalau mungkin ibu-ibu sempat melihat di YouTube, ada yang membahas 50 spesies, bahkan sampai 100 lebih ya. Nah, nama philodendron ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philo atau cinta, dan dendron yang artinya pohon. Jadi philodendron itu sebetulnya pohon cinta karena pada awalnya daunnya itu berbentuk seperti bentuk love ya, bentuk cinta. Meskipun pada berikutnya variasi philodendron itu tidak semuanya seperti daun cinta. Jenis philodendron yang sekarang sedang menjadi tren diantaranya Kongo Rojo, Black Cardinal, dan Red Kongo atau King Kongo. Kongo Rojo ini ada juga yang mengatakan bahwa Kongo Rojo dengan Red Kongo itu sama, serupa ya. Kita awali dengan Kongo Rojo. Kongo Rojo ini asalnya dari nama Rojo, berasal dari daunnya yang saat baru tumbuh menghasilkan warna merah yang gelap yang mengkilat, warna merah gelap yang mengkilat. Lalu saat daunnya mulai menua, warnanya menjadi burgundi atau marun ya. Seperti yang ada di atas nih, di gambar bunga di atas. Tanaman hias ini berasal dari Amerika Selatan, tingginya mencapai lebih kurang 61 cm, lebarnya 76 cm. Tanaman hias ini cukup mudah dirawatnya karena dia termasuk tanaman hias yang tahan panas, tahan terhadap berbagai cuaca. Yang kedua, jenis yang kedua yaitu Black Cardinal. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi yaitu Raja Kongo, ini batangnya lebih pendek, daunnya lebih bulat, tulang daunnya lebih menonjol atau lebih keriput. Red Kongo atau Raja Kongo, batangnya memanjang, daunnya hijau tegak, sedikit merah keunguan pada bagian bawah daun. Tumbuh kuat, teguh, kulit pucuk atau pelindung pucuknya berwarna merah. Next. Ya, kita lanjutkan. Maaf, barusan hampir mati HP itunya, laptopnya. Philodendron Imperial Red Cardinal. Sesuai dengan namanya, Philodendron Imperial Red Cardinal memiliki fisik daun
berwarna hijau kemerahan. Mungkin untuk orang yang sudah senang dengan tanaman hias, yang sudah berburu atau berkecimpung dalam tanaman hias lama, pasti mereka tahu ya, zaman keemasan tanaman ini, yaitu Philodendron Red Cardinal ini mencapai puncaknya tahun 2007 sebagai salah satu tanaman hias terpopuler di Indonesia. Bahkan saking populernya harga daunnya pun sangat fantastis ya. Per lembarnya itu daunnya dihitung 500.000. Tinggal dikalikan saja berapa lembarnya. Kemudian sekarang tahun 2021 meskipun tidak sepopuler dulu, namun masih banyak juga kolektor tanaman hias yang mengagumi Philodendron Imperial Red Cardinal ini ya. Karena dia mempunyai kemampuan adaptasi di suhu ruangan yang dingin juga. Jadi di dalam ruangan juga bisa. Nah, kenapa saya membahas Philodendron Imperial Red Cardinal juga? Karena ini adalah cikal bakal pohon Philodendron Raja Kongo yang akan kita bahas. Jadi Philodendron Imperial Red Cardinal ini adalah induk betina dari Philodendron Raja Kongo. Dia cultivar Philodendron catel, jadi dikawinkan gitu ya, Philodendron Imperial Red Cardinal dengan Philodendron catel. Nah, anaknya namanya Philodendron Raja Kongo. Wah. Jadi kalau kita nyari sebelum abad 20 mungkin mencari Raja Kongo susah, nggak ada gitu. Siap. Hasil persilangan gitu ya Bu ya. Makanya agak sulit juga mencari di di kamus atau di tahun-tahun yang lalu. Ya, kita lanjutkan. Raja Kongo atau Philodendron King Kongo atau Red Kongo, yaitu tanaman baru kultivar dari Philodendron Imperial Red dikawinkan dengan Philodendron catel. Ya, Philodendron catel tidak terkenal, tapi kalau Philodendron Imperial Red yang tadi saya sebutkan itu sempat merajai sampai 500.000 per lembar ya. Philodendron Red Kongo atau Raja Kongo biasanya dijadikan sebagai tanaman hias, bisa tanaman hias gantung atau ditanam di pot biasa juga bisa. Bahkan ditanam di tanah juga bisa. Ini keunikan dari Philodendron Raja Kongo ya. Jadi sama seperti kebanyakan jenis Philodendron yang lain, Philodendron ini pun tidak memerlukan perawatan yang ekstra. Jadi kalau kita baru berkecimpung di dunia tanaman hias, bertanam Raja Kongo juga tidak masalah. Ya, karena ini bisa dikerjakan siapa saja bagi pemula maupun yang sudah mahir. Next. Nah, inilah pohon Raja Kongo atau Red Kongo. Nama ilmiah dia adalah Philodendron sp. Nama daerahnya adalah Philo Red Kongo. Asal bibit yang sekarang adalah secara stek batang. Jadi batangnya ya. Kemudian iklim tumbuhnya yang optimal di dataran rendah sampai di dataran tinggi. Jadi gampang ini mah ya, di mana saja tumbuh. Kemudian kebutuhan sinar matahari, naungan sinar matahari. Maksudnya dia butuh sinar matahari tetapi tidak secara langsung. Ya. Kemudian aroma bunga tidak ada aroma. Ukuran pot minimal berdiameter 20 cm sampai yang berdiameter 60 cm kalau sudah sebesar yang digambar ya. Kemudian media tanamnya bisa tanah dan humus, bisa juga tanah saja juga bisa. Atau kita cukup beli di tukang di nursery ya, ada untuk Philodendron secara umum juga bisa kita tanam. Kemudian penyiraman umumnya 1 sampai 2 kali sehari. Ukuran tanaman bisa mencapai lebih dari 80 cm. Ya, bisa juga sampai 100 cm ya. Kemudian pemupukannya idealnya sebulan sekali dengan NPK daun. Bagaimana pembudidayaan tanaman hias Raja Kongo ini? Pada awalnya karena dia merupakan tanaman hasil rekayasa ya, bukan rekakania ya.
Tanaman ini dibudidayakannya secara kultur in vitro. Maksudnya, istilah biologi untuk menyebutkan kultur suatu sel atau jaringan atau bagian tertentu di dalam laboratorium. Kultur jaringan dan berbagai variasinya biasa disebut sebagai pembiakan in vitro. Karena memang ini pengawinan ya, persilangan. Jadi awalnya tanaman Raja Kongo ini belum ada, tapi dikembangbiakan secara in vitro melalui kultur jaringan antara tanaman yang tadi ngetren di tahun yang sampai 500.000 per lembar itu ya, dengan tanaman philodendron lain yang tidak terkenal. Hasilnya ini Raja Kongo. Nah, untuk sekarang pembudidayaan tanaman hias Raja Kongo ini sama halnya dengan pembudidayaan philodendron yang lain. Ada philodendron marble, philodendron black cardinal dan seterusnya ya. Jadi persis dengan philodendron marble juga, yaitu melalui stek batang atau dipotong saja bonggolnya. Jika batang atau bonggol tanaman ini sudah cukup panjang, maka philodendron ini sudah siap untuk dibudidayakan. Biasanya terlebih dahulu dipersiapkan media tanamnya, baik di lahan terbuka, di kantong plastik yang sudah siap pakai itu ya. Namanya apa lupa saya, bukan plastik bag. Ya, yang hitam itu. Plastik khusus tanaman. Biasanya kita sering beli di toko tanaman hias ya. Ataupun kita siap ya. Bisa juga kita simpan di pot awal, pot kecil dulu. Kita sesuaikan saja dulu dengan bentuk atau besar kecilnya tanaman Red Kongo yang akan kita budidayakan ya. Biasanya mungkin sekitar 20 cm diameternya. Kemudian sebelum kita tanamkan, biasanya kita sudah siapkan medianya dulu. Jadi di pot itu kita sudah siapkan campuran-campuran. Ada tanah, sekam, humus, pupuk kandang, biasanya mungkin kotoran kambing atau kotoran kerbau ya. Ada juga yang sudah siap pakai. Kita bisa juga membuat sendiri. Ini campuran-campuran ini sudah kita siapkan di dalam pot, kemudian biasanya diangin-anginkan, dihujan-hujankan untuk sekitar seminggu atau beberapa hari sebelum tanaman kita masukkan ke dalam media. Perawatannya juga tergolong mudah ya, karena Raja Kongo ini hanya cukup mendapatkan sinar matahari, asal tidak terpapar langsung saja, dia sudah bagus daunnya. Tapi kalau misalnya kita kena matahari langsung, si daun langsung agak coklat, agak keriting, agak pecah-pecah gitu, jelek. Kemudian lakukan rutin melakukan penyiraman. Untuk di dalam ruangan mungkin cukup sekali sehari ya. Kalau di luar ruangan mungkin sehari 2 kali. Tetapi ketika musim hujan seperti ini, ya kita nggak usah menyiram ya. Karena nanti kalau misalnya terlalu banyak air juga takutnya akarnya jadi busuk. Kemudian lakukan pemupukan 5-6 kali dalam setahun. Gunakan pupuk cair khusus untuk tanaman daun agar daun bisa berkembang lebih besar dan berwarna hijau sempurna. Kalau tidak ada pupuk cair khusus, kita bisa pakai NPK daun juga bisa. Ya mungkin tambahannya saja, ini saya juga ada nih pohon Red Kongo di sebelah nih. Barangkali ada yang ingin melihat aslinya. Apakah Ada, Bu. kedengaran? Ya, Bu. Iya. Oh iya, Iya. dan Kongonya ada ya, Bu? Ada, sebentar ya. Saya udah potong nih dari rumah tadi.
dari kebun. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Bagaimana, Bu? Share screen ya. Kok nggak bisa ini ya kelihatan ya? Pohon Iya, gambar coba, Bu. pohon, Bu. Oh, oh gitu ya. Saya bawa pohon nih di sini di sebelah saya. Ada pohon. Oke, Iya. potnya ukurannya besar ya, Barangkali jadi saja tidak ada bisa yang diangkat masih mungkin bingung ya. seperti apa sih yang aslinya gitu Oh, maksudnya. diangkat saja, dipegang bisa. Enggak, ini udah saya potong. Oh iya. An- Itu terlihat, terlihat. bentar, bentar. Kameranya nggak ada. Nah, ini ada. Jelas, Bu? Ada. Mundur. Kurang jelas ya? Nah, Iya. Jelas ya? Nah. Nah, ini pohon Raja Kongo yang tadi saya petik ya dari belakang nih. Nih anaknya. Ya, sebetulnya kalau kita ingin menanam Raja Kongo kan mudah, termasuk mudah ya. Ini kita siapkan dulu. Ini dari bonggol saya potong tadi. Ya. Boleh pakai gunting gunting untuk khusus tanaman ya. Boleh juga pakai pisau dapur nggak apa-apa. Atau pakai golok. Kita siapkan media tanam. Nah, seperti ini kurang lebih 3/4-nya ya. Ini saya tadi belinya langsung jadi ya. Sebetulnya ini udah Waalaikumsalam. Sebetulnya ini udah terdiri dari sekam bakar, kemudian ada juga sekam basah ya, sekam tidak dibakar. Kemudian ada campuran tanah serta pupuk kandang ini. Jadi sudah memenuhi syarat untuk menanam Raja Kongo dan philodendron yang lain. Caranya setelah pohon anak tunas Raja Kongo kita potong dari batang. Nah, kita masukkan saja ke sini. Look. Kita masukkan ke pot. Kemudian pada bagian atasnya boleh kita tambahkan dengan kokopit atau serbuk dari kelapa itu, batang pohon kelapa yang diserut ya, atau bisa juga di atasnya adalah dengan menggunakan gabah ya, kulit gabah. Nah, ini contoh kokopitnya ya. Kita masukkan ke permukaan. Ke bagian atas sedikit saja. Nah, ini sudah selesai, tinggal disiram. Jadi gampang sekali ya menanam pohon Raja Kongo. Kalau yang besar seperti ini, ya kita ambil atau siapkan pot dengan diameter yang lebih besar. Ya, semakin besar pohonnya, semakin besar media yang harus kita sediakan. Sebetulnya yang seperti tadi yang kecil ini bisa juga kita digantung ya supaya lebih indah. Jadi tanaman gantung bisa.
tanaman di dalam ruangan juga bisa. Di luar ruangan bisa juga. Bahkan kalau kita tidak punya pot, kita bisa juga tanam di tanah biasa, di kebun atau di tanah biasa. Insya Allah tumbuhnya akan subur. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi demikian wabarakatuh. yang bisa Wah, saya terima kasih kepada sampaikan. Ibu Reka yang sudah menyampaikan Mudah-mudahan materinya. bermanfaat, Bu. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi pada saat wabarakatuh. pandemi seperti ini kan, jadi kita kan lebih banyak bekerja dari rumah ya, yang tidak terbiasa dengan membudidayakan pohon hias pun akhirnya senang gitu dengan pohon hias karena bosan di rumah aja kalau misalkan tidak ada pemandangan yang bisa Iya, menyegarkan pikiran dan hati kita yang selalu di rumah. Betul ya, Bu? Ya, Sama Bu, saya juga baru kali ini dengan kondisi yang terus ke kantor paling cuma 3 kali betul. seminggu Saya kan, juga begitu, Bu. jadi Tadinya yang bukan tidak pernah penggemar kepikiran tanaman untuk hias, Bu. menghias rumah dengan tanaman-tanaman, akhirnya sekarang karena pertamanya dikasih sih saya juga ya sama teman sama sejenis kalatea gitu juga, akhirnya kok seneng ya bertunas lagi. Apalagi jenis red Congo ini ya, yang saya suka karena memang kayak ini pohon yang jarang rontok Iya, daunnya gitu kan ya Bu ya. Iya, jadi Iya, udah sekali tadi saya lihat perawatannya, ya jadi tidak menyulitkan. Terus ya kan kalau pohon-pohon yang lain misalkan suka rontok daunnya harus sering iya, kuat. dibersihkan dan segala macam. Ini sepertinya mudah sekali Gagah. ya Bu. Iya, mudah Iya, sekali cara iya. pembibitan dan pembudidayaannya juga gampang. Lalu yang lain ada Ini perawatannya gampang. silakan apabila ada yang mau ditanyakan bisa melalui chat box ataupun Iya. bertanya langsung kepada pemateri kita dengan menyalakan mic-nya. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Baik, tadi Bu, biasanya kalau untuk sampai tumbuh tunas atau tadi kan begitu batangnya kita potong terus kita masukkan ke dalam media tanam, itu dia ada proses adaptasi terlebih dahulu tidak Bu? Misalkan layu dulu atau bagaimana? Ya, batangnya. Oh iya. Oh enggak, ini pohon ini kan kuat ya. Kalau saya tadi ngambilnya dari istilahnya batang ini nih batangnya nih. Seperti talas Bu nih. Jadi kalau dari pohonnya itu saya kebetulan pohonnya di luar besar ya, jadi nggak saya ambil ke sini. Batangnya kan udah panjang tuh si batang panjang, kemudian dipotong saja. Gitu Jadi ya. potong Yeah. yang atas kita tanam kembali. Nah potongan bawah keladinya umbinya itu seperti talas-talasnya itu nanti tumbuh sendiri. Ya. Keluar Nah, sendiri proses yang di tunas. pot kecil itu Bu yang dari Ya, tunas ini saya itu biarkan dia tidak akan tunasnya mengadaptasi sampai dulu sampai dengan panjang layu begini dulu dan sampai gitu besar. ya Yang langsung tadi yang tumbuh kecil aja gitu ya. saya langsung ambil nih. Tunasnya kecil langsung saya ambil. Iya. Jangan terlalu basah. Enggak. Iya, Jangan terlalu langsung padat. tumbuh. Iya. Iya. Mungkin teknik penyiramannya aja jangan terlalu si tanahnya ini Gabah. Ya. terlalu padat. Jangan Media terlalu tanam padat sekarang dulu, banyak yang makanya langsung ini. dijual gitu ya, Iya, yang ini siap kan saya tanam gitu kasih ya. juga kokopit, kemudian saya kasih Soalnya saya baru-baru ini juga nih kalau ada gabah bekas ikut-ikutan gabah itu tanaman hias nih di ya. rumah. Di sini. Karena sering di rumah. Iya, betul. Iya. Iya. Ya awalnya saya juga begitu Bu. Ini Raja Kongo ini saya udah nggak peduli kan gitu ya ada di kebun, kemudian tatonya banyak yang Mungkin nanti ya ingin kalau beli saya ya main ke sampai Rawamerta dari boleh mana nih tuh ke Bu Reka. nursery dari jauh juga maksa gitu ya Betul, beli. Bu. Saya selama Akhirnya ini jadi pengen kalaupun akhirnya ya bawa. udahlah saya Pertamanya rawat sih saya bagus juga sama dikasih
terus dia akhirnya bertunas lagi, saya Boleh. pisahkan jadi sekarang yang tadinya 1 pot Kalian akhirnya sekarang belajar jadi ininya. 4 pot. Wah, ngelihatnya seneng juga ya, kata saya tuh ternyata pantas orang seneng tanaman hias Iya. gitu. Karena ada sebuah kepuasan tersendiri selain indah dilihat ya, kalau mereka bertunas makin banyak itu juga jadi sebuah kepuasan tersendiri. Iya. Iya. Iya, Iya. betul. Ada nilai ekonomisnya juga. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan atau cukup sekian? Iya, lagi pula nanti akan jadi Mungkin Bu Reka menghasilkan akan memberikan closing statement-nya. ekonomisnya, nilai ekonomisnya. Iya, betul. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Jadi intinya ketika kita mempunyai lahan yang belum kita pergunakan ya, atau tempat walaupun sedikit, upayakan diisi dengan tanaman-tanaman, boleh dengan tanaman obat atau tanaman yang lain atau tanaman hias. Karena selain indah dipandang mata, kemudian bagus juga untuk Terima kasih kesehatan, Ibu. juga Ya tadi sedikit kesimpulan dari akan materi yang menambah sudah income lah kita kalau terima dari misalnya Bu Reka kita tentang jadikan pembudidayaan hobi itu tanaman jadi hias Raja profesi. Komo. Demikian Bu Di ya. saat pandemi seperti ini, tadi sudah disampaikan banyak orang yang akhirnya Sama-sama. memiliki hobi baru yaitu pembudidayaan tanaman hias. Yang salah satunya yang kita bahas hari ini adalah Philodendron Raja Komo tadi. Sangat menarik. Tanamannya mudah untuk dibudidayakan, perawatannya mudah, dan insya Allah tadi bisa memiliki nilai ekonomis tersendiri. Terima kasih Bu Reka. Betul, mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, baik. Oke, alhamdulillah Iya. presentasi kita Hobi jadi profesi ya. presentasi tentang pembudidayaan tanaman hias Raja Komo hari ini berjalan dengan Profesi tambahan, lancar. amin. Terima kasih kepada Iya. seluruh pendukung acara, Ibu presentator, Bu Reka Kania Madu Trisna SPD, saya moderator Nandi Daniati menyerahkan kembali kepada host. Silakan Ibu Eni, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Nani Daniati menyerahkan waktunya kembali kepada saya selaku host di sini. Di sini kita memang perlu membudidayakan tanaman hias, dan sebenarnya tidak hanya tanaman hias juga ya untuk dibudidayakan, semuanya tanaman-tanaman itu harusnya kita budidayakan agar dapat meresap air sehingga tidak terjadi banjir. Oke, terima kasih kepada peserta semuanya, beserta Bapak Setiawan Arif ya, sudah meninggalkan kita di terima kasih juga kepada Ananda Arya Fahmi dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas ya, lagi sekolah di sana. Oke, terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.